Selamat pagi anak-anak yang terkasih, jumpa lagi bersama Bu Rosma. Salam kasih Tuhan untuk anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosma mau mengajak anak-anak sekalian untuk mendalami materi pembelajaran kita tentang orang tuaku. Nah, bagaimana isi dari materi tersebut? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama dalam video pembelajaran ini. Namun anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan berdoa. Bu Rosma meminta anak-anak semua untuk mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Sekarang kami mau memulai pembelajaran jarak jauh. Bimbinglah dan berkatilah kami semua, supaya menjadi orang yang berguna. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bergembira, puji nama Tuhan.
Pertanyaan dari Bu Rosma yang pertama untuk mengawali pertanyaan ini ialah, tahukah anak-anak bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia? Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kenapa? Kok bisa menjadi wakil Allah, Bu Rosma? Jawabannya ialah, pertama, Allah itu menciptakan kita, Bu Rosma dan anak-anak sekalian, itu lewat orang tua kita. Yang kedua, orang tua yang menjaga, memelihara, melindungi, memberikan kita, mencari nafkah untuk kita, terus menyekolahkan kita. Kemudian ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang merawat kita setiap hari, dan ibu yang merawat seluruh anggota keluarga. Sedangkan ayah yang mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga. Nah, itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Segala cinta, kasih sayang yang kita dapatkan dari orang tua itu sesungguhnya adalah cinta dan kasih sayang Allah untuk kita semua. Sekarang anak-anak, untuk membantu anak-anak mengingat kembali bagaimana orang tua telah berbuat baik kepada anak-anak semua, mari kita menonton video berikut ini. Anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah menonton video tadi? Apakah kamu merasa sedih? Atau kamu merasa bahagia? Atau justru merasa mengingat sesuatu, misalnya perbuatan baik orang tua terhadapmu? Harapan Bu Rosma ialah anak-anak langsung teringat perbuatan-perbuatan baik, cinta papa dan mama untuk anak-anak sekalian setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Itu jangan dilupakan. Ingat bahwa orang tua adalah wakil Allah
di dunia. Kita merasakan cinta orang, kita merasakan cinta Allah yang nyata, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan secara langsung lewat orang tua. Lalu ada pertanyaan, Bu Rosma, kalau orang tua memarahi kita berarti Allah juga memarahi kita dong? Tentu. Jika orang tua memarahi kita, itu dalam tanda petik menegur kita karena kita berbuat salah, itu secara langsung juga Allah yang menegur kita. Maka penting anak-anak untuk mendengarkan yang namanya nasihat orang tua. Apa sebabnya kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Ada sebabnya. Sebab Allah telah menyampaikan perintahnya kepada Musa supaya hidup kita ini teratur. Nah, bagaimana perintah Allah itu kepada Musa? Berikut Bu Rosma mengajak anak-anak semua untuk membacakan teks kitab suci berikut ini. Bacaan dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anak, setelah kita selesai membaca bacaan kitab suci dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12, ada 3 pertanyaan yang ingin Bu Rosma tanyakan kepada anak-anak dan silakan jawab dalam hati. Pertanyaan yang pertama ialah, di manakah Musa menerima 10 perintah Allah? Gunung Sinai. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Kita harus menghormati orang tua, ada sebabnya. Di dalam perintah Allah dikatakan bahwa kita akan berumur panjang. Dan tentunya selain kita akan berumur panjang, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Maukah anak-anak diberkati oleh Tuhan? Tentu. Maka dari itu, hormatilah orang tuamu di rumah. Nanti kita akan melihat bagaimana cara kita menghormati orang tua. Pertanyaan ketiga ialah, apa isi perintah Allah yang keempat? Bahwa perintah Allah yang keempat itu bunyinya begini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah isi perintah Allah yang keempat. Dihafal ya anak-anak? Sekarang Bu Rosma mau mengajak anak-anak sekalian untuk melihat apa saja cara-cara atau sikap-sikap apa saja yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua kita di rumah. Menghormati orang tua dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, ketika kita berangkat sekolah, kita wajib berpamitan kepada orang tua. Begitu juga ketika kita pulang sekolah. Seperti yang tampak pada gambar ini. Yang kedua, menghormati orang tua kita lakukan dengan cara mendengarkan nasihat. Ketika kita ditegur, kita tidak boleh melawan. Yang ketiga, menghormati orang tua dapat kita lakukan juga dengan menolong orang tua. Misalnya menolong mencuci piring lah, atau merapikan tempat tidur lah, atau membantu ayah mencuci mobil, membantu mama memasak, membantu mama mengepel, atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin bisa kamu lakukan.
Menghormati orang tua dapat kita lakukan juga. Yang paling penting ialah ketika orang tua sakit, yang harus kita lakukan ialah merawatnya. Bagaimana cara kita merawat orang tua? Misalnya ketika orang tua haus saat sakit, kita beri minum. Ketika orang tua lapar, kita memberi makan. Dan yang pasti bahwa kita selalu berdoa untuk kesehatan orang tua. Itulah cara-cara yang bisa anak-anak lakukan untuk menghormati orang tua di rumah. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu atau panjang umurmu di dunia dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya ialah, sudahkah anak-anak menghormati orang tua selama ini? Ini juga akan menjadi pertanyaan refleksi. Jika anak-anak belum menghormati orang tua saat ini, sampai sekarang ini, maka berubahlah, dan setelah pembelajaran ini, buatlah niat yang baik bahwa kamu harus selalu menghormati orang tuamu, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Begitu ya anak-anak? Anak-anak yang terkasih, itulah isi dari pembelajaran kita saat ini. Semoga penjelasan Bu Rosma dapat membantu anak-anak sekalian untuk mau menghormati, mencintai, dan menyayangi orang tua di rumah. Untuk menutup pembelajaran ini, Bu Rosma mengajak anak-anak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar hari ini. Semoga kami menjadi anak pintar. Tuhan Yesus, kami rindu belajar dan bermain bersama teman-teman dan semua ibu guru. Jauhkan kami dari virus corona. Lindungin keluarga Aldo, teman-teman Aldo, dan semua guru Aldo dan suster dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Alright.